Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musan ala rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Mabadu. Kepada yang terhormat Yai Mim selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Humas di Pascasarjana UIN Malang, Hafidhukumullah, dan rekan-rekan semua di kelas B Pascasarjana UIN Malang. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan melaksanakan kuliah bersama dengan Yamim dengan tema Humas dalam Perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan perkuliahan ini bermanfaat dan kita bisa memahami lebih jauh lagi dan menambah keimanan kita dalam Al-Quran. Itu lebih sempurnanya kita doa awal majelis dan Fatihah. Mudah-mudahan perkuliahan ini diberkahi oleh Allah SWT. Salihah Sirul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au dalama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Yamim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih Ustadz Arif selaku atau yang sudah berkenan mau menjadi moderator pada pertemuan atau muhadharah hari ini dalam kuliah atau mata kuliah Manajemen Humas Pendidikan Islam, program Pascasarjana Magister Pendidikan Islam UIN Malang. Para mahasiswa yang saya hormati, kita sudah beberapa kali pertemuan bicara tentang humas. Itu intinya berinteraksi dengan masyarakat ya. Bagaimana kita membangun sebuah komunikasi dengan masyarakat, itu intinya. Kemarin sudah kita bahas itu. Maka dari situ mau tidak mau kita harus berkolaborasi atau berinteraksi dengan ilmu yang lain. Ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang memetakan atau mengklasifikasikan, menstratifikasikan pola tatanan hidup masyarakat. Dilihat dari fenomena sosial fisiknya, dilihat dari kasta politiknya misalnya atau pilihan politiknya, dilihat dari ekonominya, dilihat dari pendidikannya dan lain sebagainya. Itu semua masuk aspek ilmu sosiologi. Saya akan mengulang sedikit ini untuk masuk pada humas perspektif Al-Quran gitu. Nanti Al-Quran seperti apa? Ibnu Khaldun kan juga bersumber dari Quran, karena Ibnu Khaldun itu Syekh Abdurrahman Ibnu Khaldun yang terkenal dengan karyanya Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun itu yang sangat terkenal. Bahkan buku itu masuk kategori buku induk, dan Ibnu Khaldun mendapat julukan sebagai bapak ilmu sosiologi atau ulumul umron. Ibnu Khaldun lah yang dijuluki sebagai peletak pondasi ilmu sosiologi atau ilmu kemasyarakatan. Beliau membagi masyarakat menjadi dua belah bambu istilahnya, yaitu masyarakat hadharah dan badawah. Istilah hadharah dan badawah ini melahirkan satu pandangan yang luar biasa. Berbagai ilmu dari kata al-hadharah dan badawah ini muncul gitu loh. Karena ternyata hadharah itu tidak sekedar masyarakat mutamadin, tidak sekedar masyarakat berpendidikan, tidak sekedar masyarakat berbudaya, tapi hadharah ini sangat luas sekali. Lalu juga badawah. Badawah kan berasal dari badui ya.
ini juga melahirkan berbagai klasifikasi sosial yang lebih luas. Maka dari situlah Ibnu Khaldun dijuluki sebagai bapak ilmu sosiologi. Padahal bagiannya tidak banyak ya, hanya membagi dua. Tapi istilahnya itu hadharah dan badawah. Lalu diterjemahkan menjadi educated people dan uneducated people. Ini juga nggak tepat itu loh. Masih kurang, belum bisa mewakili kata itu. Jadi kata al-hadharah itu memang menyangkut totalitas kehidupan manusia baik zahir maupun batin. Itu hadharah. Kalau sakofah itu aspek ada yang budaya misalnya. Memang begitulah bahasa Arab itu luar biasa ya. Bahasa Arab itu kata hadharah itu tidak bisa digantikan dengan sakofah, dengan mutamadin dan lain sebagainya. Kata inilah yang dipilih Ibnu Khaldun, al-hadharah wal badawah. Badawah itu juga tidak bisa diartikan sebagai masyarakat tertinggal, ya nggak bisa. Masyarakat dalaman nggak bisa, badui nggak bisa. Karena ternyata di dalam badawah pun juga terjadi kelas-kelas yang banyak. Tapi Ibnu Khaldun begitu cerdasnya, intinya masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu hadhar dan badawah. Lalu juga yang lain-lain, misalnya kalau pakar sosiologi yang lain, sosiologi interpretatif itu banyak sekali membagi populis dan elitis misalnya. Ada yang menjadi tiga. Populis itu ya masyarakat populis itu bawah ya, elitis atas. Semakin populis semakin banyak, semakin elitis semakin sedikit. Puncaknya pada elitis paling sedikit. Lalu dari situ dibagi lagi menjadi tiga. Ada populis, ada organik, lalu elitis. Organik tengah-tengah. Jadi tengah-tengah ini yang bikin problem, yang menurut dia misalnya. Kenapa organik ini ke atas tidak bisa, ke bawah tidak mau? Nah ini bikin masalah biasanya. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan acuan bagi kita. Ini dikatakan orang ini pinter nggak pinter, tapi lek bodoh ya nggak, ini ngerepoti orang kayak gini katanya sih. Ini sumber konflik dari tengah ini. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu ingin maju, ingin maju, ingin berhadharah ya, ingin mustaqaf ya. Sementara maju tidak bisa, lah di tabiatnya diturunkan tidak mau. Nah, dikatakan dia itu bodoh juga tidak mau, ditaruh di atas sih, jorong pantas loh. Kan ada itu ya misalnya. Coba ini kita lihat misalnya kita yang di masjid itu kan ada gitu masyarakat yang itu. Iki njaluk ngimami tok iki, padahal bacaan urung bener ya ada ini. Ning dikandakno masyarakat awam juga nggak mau, nggak pantas. Baru belajar membaca Quran itu misalnya, baru belajar membaca Quran tapi belajarnya itu sudah usia 50. Nah, mau nggak mau kan ustadznya kan memberikan apresiasi karena dia tanya, "Terus pundi Ustadz bacaan saya?" Ya, karena ya ustadz yang arif dan bijak, apalagi ustadz arif ya. Pasti ya. Pasti nggak mungkin lah mengatakan, "Waduh belum lah." Pun saya nih, pun bagus nih, karena udah katakan saya ngimami akhirnya. Ngimami, mau nggak mau udah jadi imam, kalau nggak jadikan imam mutung dia lah ini. Sementara ditaruh di bawah, nggak mungkin ke atas, kayak begitu jadinya. Problemnya di sini. Problem apa enggak? Ya problem, tapi problemnya menjadi problem apa ya istilahnya itu tidak terekspresikan. Yang satu ketika makmumnya bedeng grundul Ka'bah, di belakang banyak ustadz, banyak kiai, imame maca ghairil maghdubi alaihi waladhdallin. Ada itu. Ghairil maghdubi alaihi waladhdallin. Apa ada ini? Dan ini sudah diceluk ustadz. Nah, ya, karena badannya gede, jadi wah pokoknya sudah selesai, nggak pernah lepas kopiah, selalu pakai sarung ya. Terus mantan pejabat bisa, jadi wes mau nggak mau, iya, wes pokoknya wes. Apalagi mantan rektor UIN, barang itu pasti dianggap orang ahli Quran ya, padahal belum tentu itu. Karena rektor itu beda dengan dosen. Nah dosen UIN itu juga variasinya banyak. Dosen UIN nggak melulu beragama. Maksud saya tidak semuanya menguasai dosen matematika karena UIN kondongani gitu. Ora karu-karuan akhirnya dongani. Gitu. Termasuk mungkin wakil rektor atau rektornya sendiri bahkan. Karena rektor UIN itu rektor para penghafal Al-Qur'an ya, akhirnya dianggap ngerti Quran akhirnya. Ya akhirnya karu-karuan. Lah terus yang dianggap nggak ngerti pisan itu loh. Wah, berarti aku ya iso. Nah, lah rumangsane dhek agama pokok iso qiraah. Nah, qiraah tampil di atas. Wah, disuruh maca Quran wah.
Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nek kongkon niku dipercaya maca iku wis hebat. Terus ngimami maca ra karu-karuan, ndonga enggak genah blas wis. Ya wis maklum. Ini kan repot nih. Satu sisi secara apa? Dia itu berada di atas, pada sisi yang lain iki siapa iki? Linanda. Baru datang ya? Aduh ikut sekarang ya? Ya. Nanti jadi ini, jadi moderator gantian nanti gantian. Kulangan sudah ya? Ya. Ya mau nggak mau kan itu jadi masyarakat jadi masjid 3 itu elitis, organik dan populis. Rumusnya semakin ke atas semakin sedikit. Nah problemnya yang sering muncul di tengah ini. Nah itulah mau nggak mau kita ini kalau sudah bicara humas ya yang dihadapi pasti itu. Misalnya bapak-bapak menjadi kepala madrasah, tentu tidak sendiri kan, menunjuk orang yang memahami kehumasan kan. Ada wakil kepala madrasah atau kepala sekolah yang memahami kehumasan. Nah, humas itu nggak mau kan berhubungan dengan masyarakat. Itu pada aspek yang sifatnya fisik ya. Ada aspek lagi yang sifatnya non fisik, yang disebut dengan psikologi ya, psikis. Nah, secara psikis manusia itu juga variasinya banyak itu. Ada misalnya masyarakat Bima beda dengan Jawa kan, psikisnya itu apa? Masyarakat Madura ya, rirohnya berbeda dengan orang-orang Jawa. Saya orang Blitar, saya ini orang Blitar dulu awal mula datang di Malang itu mendengar kata-kata babah itu sudah kaget gitu. Babah wes. Nah itu kaget saya. Kayak ya apa itu kasar itu. Nah, padahal di Surabaya itu lebih kasar lagi. Dan itu enak ternyata. Ya. Jadi nikmat itu ternyata hubungan dengan orang kasar itu jadi nikmat. Kita jadi terbuka terus bebas itu. Nah sementara saya itu orang Blitar Tulungagung ke sana kan. Solo beda lagi. Mungkin lah ini psikis kan, sifatnya psikis ini kemudian terekspresi dengan karakter ya, halus dan lain sebagainya, sopan santun, mudah tersinggung dan tidak pedulian. Kalau orang Surabaya mau tersinggung mau enggak urusan itu, ngomong aja gitu. Nah, iya, saya dulu tuh giniin aja sama temen itu waktu awal mula di Malang tahun 87. Jenengan saking pundi? Kula Blitar. Oh, nggih termasuk Kilenan nggih. Nggih Pak, Kilenan. Kilen maksudnya Kilenan itu barat. Ya, wong kulon. Wong kulon wong halus-halus. Lanjut. Tiang Kilenan itu mercing-mercing nggih ngono lho. Lho opo karepe kaget tahu. Jadi enggak mikir dawa itu lho. Kilenan maksudnya kilenan kuping, kan kilen ini kan mercing-mercing ini ya. Lah dikili-kili lho. Tiang Kilenan itu mercing-mercing. Napa niku maksudnya? Aku kaget ta. Ternyata ya itu. Ya, jadi memang kalau kita yang terlalu normatif hanya terpaku pada perasaan akan dipermainkan oleh orang-orang yang sudah lintas baik psikologis maupun sosiologis. Ya, hendaknya ya kita sebagai pengelola pendidikan ya menguasai dua itu. Ketika kita mau berinteraksi dengan siswa, dengan masyarakat, ya, terutama para wali siswa atau wali mahasiswa tentu harus dipahami dua hal itu. Yaitu aspek psikologis dan aspek sosiologis. Dalam sosiologis ada stratifikasi sosial, ada klasifikasi sosial dan lain sebagainya. Nah itu humas perspektif ilmu sosial dan ilmu psikologi. Tentu nanti akan orang-orang yang berkarakter psikisnya mudah tersinggung tentu bahasanya beda. Maka mau nggak mau kita juga membaca buku namanya sosiolinguistik ya, sosio-psikolinguistik barangkali itu akan jadi begitu, sosio-psikolinguistik ya ta? Kenapa? Karena sosio itu sosial, psiko itu aspek yang tidak tampak ya, psikis, ya, linguistik itu bahasa, masing-masing ada bahasa. Maka ada istilah Ibnu Khaldun walikul. Ibnu Khaldun mengatakan yang terkenal itu walikul liqaumin lughatuhum itu kan. Itu perkataan Ibnu Khaldun yang sudah menginternasional itu. Sudah menjadi itu mau nggak mau harus dinisbatkan pada Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun itulah yang pertama kali mengungkapkan walikulli qaumin lughatuhum. Baik, saya akan masuk pada humas atau hubungan masyarakat perspektif Al-Quran. Ini sudah aplikasi maksud saya.
Tentu kalau Al-Quran itu bukan sekedar pengetahuan atau ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran itu cara hidup itu. Kita sebagai Muslim ya, Al-Quran itu bagaimana dipraktekkan, bukan bagaimana diperdebatkan. Berbeda dengan ilmu sosiologi ya, yang masih harus diperlukan perdebatan karena klasifikasinya yang ditemukan oleh orang. Tapi kalau Quran itu bukan temuan orang, Quran itu wahyu yang dari Allah kepada Nabi lalu kepada kita kan. Nah itu sudah bukan penelitian, tapi langsung diturunkan dari yang menciptakan kita. Berarti nggak neliti dia, berarti tahu. Allah tahu terhadap kebutuhan kita. Kau ini tak gawe ngene, kamu tak gawe ngene lah. Wong ngene iki ngene ya, kowe milih gitu lah artinya. Nah, jadi kita memahami Quran itu jangan lagi menjadi bahan perdebatan untuk apa ya? Disamakan dengan ilmu pengetahuan. Karena Quran itu bukan hasil penelitian. Kalau hasil penelitian itu sifatnya masih debatable ya. Yang sekarang benar besok bisa salah, bisa dikalahkan, bisa dirobohkan. Bahkan dalilnya pun bisa diperkuat dan lain sebagainya. Tapi kalau Quran itu mau diperkuat mau enggak ya itu adanya udah. Enggak perlu itu. Enggak menerima perdebatan. Baik. Nah, karena Quran itu ya ijaz kalamnya ya mau enggak mau ya, maka Ibnu Arabi misalnya dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu menawarkan pada kita namanya metafora simbolik. Hendaknya kita memahami teks agama itu sebagai pendekatan kinayah. Kenapa? Karena Quran itu turun zaman dulu dan itu untuk masa manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Maka pendekatannya nggak bisa tekstual, tidak bisa lafziyah, mau nggak mau harus menggunakan metafora. Meta itu di atas ya, fora itu kan benda ya. Terus benda dimaknai sebagai simbol, gitu lah. Jadi metafora simbolik namanya. Itu nggak tahu yang menemukan metafora simbolik itu siapa. Bahasa kinayah bahasanya. Bahasa kita itu ya itu bayan, ma'ani, badi, mantik itu kan. Bayan itu lafziyah, ma'ani itu ya ditangkap maknanya subjek kita. Bayan itu objektif ya. Ma'ani itu subjektif. Lalu badi itu konstruktif lah bahasa kita ya. Konstruknya itu berupa mantik itu bisa kalam, bisa tulisan. Baik, sebenarnya Ibnu Arabi sendiri enggak memberi nama itu, Futuhat Makkiyah itu enggak. Karena Ibnu Arabi ini orang yang sangat produktif, beliau itu suka menulis. Tidak pernah tidak nulis. Di dalam ngajar nggak ngajar pokoknya nulis. Di dalam lembaran. Maka buku yang kemudian dijilid, dicetak menjadi ada yang 8, ada yang 12, bahkan ada yang 16 jilid itu, yang diberi judul Al-Futuhat Al-Makkiyah itu pun juga dikumpulkan oleh muridnya dari lembaran-lembaran. Tidak kurang dari 6.000 lembar. 6.000 lembar tulisan Ibnu Arabi. Lalu karena dicetak ulang kan ada yang menjadi 12, ada yang besar, ada yang kecil. Maka halamannya pun tidak sama. Nanti kalau ditunjukkan halaman sekian itu harus menunjukkan penerbitnya cetakan tahun berapa. Itu cetakan, itu kan dulu, kalau sekarang kan sudah ada digital itu. Iya. Jadi cetakan kesekian, gitu, jilid sekian, halaman sekian. Karena masing-masing cetakan itu berbeda. Cetakan keberapa, percetakan mana tidak sama.